Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلب أعطني محبتك ومعرفتك. Sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan rahmatnya kita masih diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Terutama alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salah satu kewajiban ibadah, yakni sholat Jumat. Semoga ibadah Jumat kali ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi dan Rasul terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in aulia Allah. Semoga pula kita sebagai umatnya senantiasa mendapat limpahan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib berwasiat dengan takwa. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena melalui takwa kita akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak terasa sudah memasuki minggu kedua di tahun baru 1446 Hijriah. Semoga di tahun yang baru ini kita dapat melaksanakan hijrah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jum'ah yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui penetapan kalender Hijriah dilakukan pada zaman Khalifah Rasyidin kedua, Umar bin Khattab, yang menetapkan bahwa tahun pertama Hijriah adalah tahun di mana Muhammad bermigrasi atau hijrah dari Mekah menuju Madinah. Kalender Hijriah juga terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari berkisar 30 hari, dan bulan pertama dalam tahun Hijriah adalah Muharram. Pada bulan Muharram banyak peristiwa, antara lain diselamatkannya Nabi Nuh alaihi salam dari bencana banjir, diselamatkannya Nabi Yunus, diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihi salam dari fitnah. Dan yang tidak kalah pentingnya, di bulan Muharram telah terjadi peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ada hal penting yang harus dilakukan di luar kota Makkah. Salah satunya untuk menghindari fitnah dan ancaman yang luar biasa
dan mengancam jiwa dan dakwahnya. Dikisahkan pada saat beliau mau berangkat hijrah, rumahnya sudah dikepung oleh kaum musyrikin yang dipimpin oleh Abu Jahal. Namun berkat pertolongan Allah, beliau yang ditemani Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu akhirnya lolos dan selamat dari kepungan kaum musyrikin. Pada saat beliau keluar dari rumahnya, musuh sudah mengepung lengkap dengan senjatanya. Maka atas perintah Allah, Rasul menaburkan kerikil ke halaman rumah dan musuh tidak melihatnya. Allah berfirman, "Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama wa likullil mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim." Artinya, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 17. Inilah salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasulullah memiliki keimanan, keyakinan dan ketauhidan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul betul-betul memasrahkan segala bentuk permintaan dan pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun ancaman, seberat apapun cobaan yang beliau hadapi, pasti akan dapat diatasi. Karena atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu sikap dan bentuk hijrah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah berfirman, wa qala inna muhajirina illa rabbi innahu huwal azizul hakim. Artinya, dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hijrah bisa dimaknai sebagai pindah dari segala hal yang dilarang oleh Allah menuju hal yang diperintahkan Allah. Hijrah adalah berpindah dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hijrah harus kepada Allah? Dawuh dari pengersa Syekh Ahmad Sahibu Wafaidul Arifin dalam kuliah subuh bulan Muharram tahun 1412 Hijriah menyampaikan, hayu orang hijrah ke Allah sabab lega di dunia, segala ayat kabeh gen kagungan pangeran, selajengna ajena ngadau ari urang hayang hijrah teh kanu heureum wae, ari urang hayang kakayaan oge mek jika gunung atawa ka laut tepuguh-puguh ka pangeran itu. Ngan hanjakal urang can wawuh ka pangeran, eta teh cirinya can hijrah. Urang masih keder kawer mang-mang ham-ham, haram selempang ka pangeran, geus aya masing pegeuh muntang ka Allah. Bagaimana muntang pageuh ka Allah?
bagaimana mengenal dan hijrah kepada Allah. Pengersa Abah ngadawuh kazikir, kuzikir dengan zikir. Sebab dengan zikir semua akan terbuka bagi kita yang sedang belajar, supaya kita paham tentang bagaimana kita harus muntang pegah ke Allah, mengenal dan hijrah kepada Allah, yakni dengan zikir. Tugas kita adalah mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Beliau mengibaratkan dengan nasihat, hayang sampai tapi tenaga tak digunakan, tanah tak diolah, tangkalna tak dipalakan, nya moal kepanggih saumur-umur oge moal aya hasilna da teu diamalkan. Dalam praktek mengamalkan zikir, pengarsa pun telah memberikan petunjuk dengan jelas. Lakukan zikir kalayan sing seragam, sing ngenaan, sing isi, sina merenah. Ieu teh diisikan kitu supaya gangguan-gangguan nurek nyimpangkeun urang, mengkolkeun urang, rek nyasapkeun urang teh ka peungpeuk. Semua pintu setan telah ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka di momen tahun baru Hijriah ini, mari kita berusaha hijrah dengan sekuat tenaga untuk terus istiqomah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya berzikir, dan menjauhi larangan Allah, yakni melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang istiqomah dalam berzikir, berhijrah dan berjihad melawan hawa nafsu, maka Allah akan mengampuni segala dosa kita. Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jihadu fi sabilillah aulatan kayarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 218. Melalui ayat di atas, Allah mengingatkan bahwa orang-orang yang akan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang beriman, orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Akhirnya mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan untuk terus menguatkan keimanan, membangun semangat berhijrah dan berjihad di jalan Allah melalui keistiqomahan, untuk terus dan tetap berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam mimbar ini dapat diterima hati oleh semua para hadirin jamaah sholat Jumat, bahwasanya dalam beribadah Allah tidak melihat perilaku kita, tapi yang Allah lihat dan yang Allah catat adalah qalbu kita.
Mudah-mudahan kita semua dapat menjaga hati kita, jantung hati kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.